Dok, semua skincareku sudah Bepom nih dok. Tapi kok muka aku beruntusan ya? Aku pakai facial washnya Wardah dok. Tonernya aku pakai Some By Me dok. Yang AHA nih. Ya, lalu krim paginya saya pakai punya dokter nih. Gak ada skin. Dan juga serumnya saya pakai niacinamide-nya di Ordinary nih dok. Saya sudah pakai kurang lebih 2 bulan nih dok. Tapi makin banyak beruntusannya dok. Kenapa seperti itu? Nah, hari ini saya akan jawab kenapa bisa saya pakai krim aman, tapi kok bisa jadi beruntusan? Kok bisa jadi merah ya muka saya ya? Ada jawabannya nih. Ini pertama kalinya dibahas oleh dokter di Indonesia. Tonton ya. Nah, kita lanjut ke topik ya. Sekarang ini ada perubahan tren yang besar banget di dunia kosmetik. Ini karena masuknya skincare Korea itu yang gila-gilaan ke Indonesia. Dulu, skincare itu satu paket. Ya setahu saya sih jualnya dulu kayak gitu. Satu paket krim. Dan paketan krim dasar itu adalah facial wash, toner, krim pagi, krim malam. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi kalau kita beli itu paketan dasar dan biasanya itu satu merek. Dari zaman dulu, 10 tahun sampai 5 tahun yang lalu, sampai beberapa tahun yang lalu masih seperti itu. Nah, dulu kita nggak pernah tahu nih. Kalian pernah tahu nggak apa bahan aktifnya Biore? Kalian pernah tahu nggak apa bahan aktifnya Garnier? Apa krim paginya Wardah? Apa krim pagi saya bahan aktifnya? Apa bahan aktif krim malam saya? Nggak ada. Zaman dulu juga nggak ada yang pernah nanya yang kayak gituan. Pokoknya Bepom, pokoknya aman. Kan satu paket. Pokoknya taunya ini bikin whitening. Pokoknya taunya ini series untuk acne. Pokoknya taunya ini seriesnya untuk ngilangin flek. That's it. Ya kita nggak tahu bahan aktif apa yang dipakai untuk ngilangin flek tersebut atau jerawat tersebut. Nah itu dulu. Ya sampai sekarang sih juga masih. Sekarang sudah mulai bergeser nih trennya. Trennya ini pakai bahan aktif ya. Masuklah skincare Korea dan diikutin oleh merek-merek lokal di Indonesia. AHA, BHA, PHA. Masuk lagi niacinamide, masuk lagi hyaluronic acid B5, masuk lagi yang lain lagi apa ya? Retinol 1%, masuk lagi retinol 0,5%. Banyak banget ya. Asal jangan hidroquinone 5% aja pokoknya. Banyak banget pokoknya sekarang ini yang jadinya mengutamakan bahan aktif ya. Sehingga waktu kita pilih, kita mulai bahan aktif nih. Dan mulai nih, selegram sambil joget-joget, goyang-goyang, kasih tahu nih, oh ini adalah skincare yang tidak boleh digabung. Ini adalah bahan aktif yang nggak boleh digabungkan. Ini adalah bahan aktif yang boleh dicampurkan. Dari zaman dulu sebenarnya nggak ada yang pernah seperti itu punya ya. Karena apa? Karena satu paket krim ini sudah didesain khusus ya. Facial wash, toner, krim pagi, krim malam ini sudah didesain khusus sedemikian rupa, pasti sesuai dengan wajah kamu dan efeknya akan saling mendukung satu sama lain. Jadi nggak saling membunuh. Kenapa selegram joget-joget? Karena mulai ada penelitian bahwa ini dicampur ini nggak cocok. Ini dicampur ini malah jadi tambah merah wajahnya. Ini dicampur ini beruntusan. Ini dicampur ini, yang ini jadi nggak kerja. Itu yang disebut namanya interaksi obat. Dan itu tidak terjadi pada krim zaman dulu. Ya, krim zaman sekarang juga masih banyak yang paketan sih. Tapi mulai diserbu nih oleh krim yang bahan aktif. Sehingga saya munculkan namanya campur-campur bahan aktif ya. Oke, kita fokus ke tren zaman sekarang. Jadi zaman sekarang ini kan pakai bahan aktif ya. Itu ada bagusnya, ada juga jeleknya. Apa bagusnya? Ya bagusnya kita jadi melek ilmu ya. Jadi yang kita tahu nih, oh dulunya aku nggak tahu pokoknya krim malam aku mencerahkan. Sekarang kita tahu nih, apa sih kandungan yang bisa mencerahkannya, berapa persen sih. Jadi kita tuh makin pintar kayak gitu punya kan. Tapi ada jeleknya nih. Jeleknya ini adalah kita jadi repot mikirnya. Yang mana yang boleh dicampur, yang mana yang enggak. Zaman sekarang siapa sih yang pakai satu merek? Zaman sekarang ini campur-campur tuh biasa aja kali. Saya aja kalau misalnya skincare saya nih dicampur punya orang, saya nggak baperan sih, biasa-biasa aja. Nah, campur-campur ini menjadi masalah. Kenapa? Facial washnya pakai si A, tonernya pakai si B, krim pagi pakai si C, krim malam pakai si D, serum pakai si E, belum lagi bedak pakai ini, masker pakai ini. Semua berbeda dan menurut saya biasa-biasa aja. Nah, cuma kalau kamu nggak ngerti bahan aktifnya, begitu dicampurkan, ada interaksi, ada masalah yang terjadi. Apalagi kalau kalian ngikutin tren. Nanti kalian cuma pakai 2 merek nih.
Facial wash, toner aku pakai merek ini. Krim pagi, krim malam pakai merek ini. Nggak tahu nanti ada yang tren, ada yang booming serumnya. Tiba-tiba kalian masukin si C di dalamnya, kan? Itu biasa-biasa aja dan sah-sah saja. Selama BPOM sih sah-sah saja. Terus kalian tanya, dok kenapa sudah BPOM, tapi kok muka aku beruntusan? Tapi kok muka aku jerawatan? Tapi kok aku breakout? Tapi kok muka aku merah ya dok ya? Padahal aku nggak pakai hidroquinone, aku nggak pakai asam retinoat nih dok. Apakah krim merek terkenal ini ada hidroquinone di dalamnya? Nggak seperti itu. Yang terjadi adalah interaksi obat dan itu kamu nggak tahu. Ya, contohnya bahan apa aja nih? Yang pertama ini paling sering sih di penelitian ya. Vitamin C dan AHA-BHA. AHA-BHA itu apa sih dok? AHA itu ada banyak banget ya. BHA juga ada banyak banget. Dan fungsinya AHA dan BHA ini adalah eksfoliasi. Ketika bertemu dengan vitamin C, menurut Dr. Karen Campbell di San Francisco, menurutnya dua-duanya ini bersifat asam dan juga dapat overeksfoliasi. Apa yang terjadi? Kulit kamu akan merah, kulit kamu akan beruntusan. Tapi ada juga penelitian dari Dr. Sue Unwell, dia berkata justru vitamin C-nya nggak bekerja. Jadi ini ada perdebatan, tapi yang jelas dua-duanya sama-sama setuju bahwa AHA, BHA, dan vitamin C itu tidak boleh dicampurkan. Di Indonesia sendiri, beberapa dokter kulit justru menganjurkan untuk dipakai bersamaan. Menurut saya pribadi, menurut saya bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena nggak dikunci dosis. Ya kalau kamu kunci dosis, baru saya bilang ini tidak boleh. Ini boleh. AHA, BHA-nya berapa persen dulu? Apakah 7%, 10%, 30%, 5%, atau 1%? Itu sangat pengaruh sekali. Vitamin C-nya juga berapa persen dulu? Nah, ini kan membingungkan. Jadi kalau kita lihat merek, kita harus detail dulu cari. Tambahkan komposisi lagi. Pusing ya. Menurut saya tetap yang terbaik adalah menggunakan skincare yang paketan. Bukan dicampur-campur. Tapi bagi kalian yang memang suka campur-campur, karena kalian benar-benar detail dan pengen dapat manfaatnya, oke, nggak apa-apa. Ada beberapa yang menurut saya mulai dihindari. Ya, kalau kita mau cerita lebih detail lagi, panjang banget nih. Salah satu contohnya adalah retinol plus AHA-BHA. Itu juga tidak dianjurkan. Karena dua-duanya over exfoliate, merah jadinya nanti, dan akan terjadi beruntusan parah. Vitamin B dan AHA. Ya, vitamin B dan AHA juga tidak boleh dicampurkan. Tapi ya balik-balik menurut saya berapa persen juga niacinamide-nya ya. Apakah 10%, 5%? Karena itu akan terjadi perbedaan. Benzoyl peroxide dan BHA. Ini sudah jelas juga beberapa jurnal sudah melampirkannya bahwa benzoyl peroxide itu memang tidak boleh digabungkan dengan BHA dan retinol. Karena apa? Karena akan buat kulit kering. Bagi kalian yang males dengerin kuliah saya pendek yang seperti ini punya, nggak usah pusing beb. Pakai aja yang paketan. Karena kalau pakai paketan, kita nggak usah pernah tahu bahan aktifnya apa, berapa persennya apa. Karena semuanya sudah well design untuk kamu. Tinggal kamu pengen taunya, aku pengen mencerahkan wajah, aku pengen glowing, kulit aku kering dok, kulit aku berminyak dok, kulit aku berjerawat. Tinggal cari series untuk itu. Jadi nggak usah pusing-pusing kamu mikirinnya. Ya. Nah, kita ke kesimpulan. Kita akan jawab pertanyaan pertama nih. Kenapa sih saya beruntusan? Padahal semua pakai merek saya terkenal semua loh. Wardah, Sunbuy Me, God The Skin, The Ordinary. Kenapa? Kita bahas satu-satu ya. Wardah kandungannya ada AHA-nya nih. Ada tulisannya AHA. Berapa persen AHA-nya? Nggak tahu dan nggak dimasukin ke sana. Tapi kalau BPOM, artinya pasti di bawah 10%. Tapi di bawah 10% itu terlalu banyak, terlalu luas. 1 di bawah, 3 juga di bawah, 5 di bawah, 7 di bawah, 10% pun masih boleh. Dan kita nggak tahu AHA yang digunakan pada Wardah ini berapa persen. Ya, lalu saya pakai toner lagi. Nah, tonernya saya pakai Sunbuy Me yang AHA, BHA, PHA lagi. AHA lagi ketemunya. Jadi AHA ketemu dengan AHA. Eksfoliasi, saya doubling ulang eksfoliasi ya. Akhirnya apa? Bisa terjadi merah, over eksfoliasi. Krim pagi saya, kebetulan di dalamnya ada alpha-arbutin dan juga ada vitamin C. Alpha-arbutinnya sih nggak jadi masalah. Vitamin C-nya bermasalah. Tadi saya sudah jelasin bahwa AHA nggak boleh kena dengan vitamin C. Saya nggak tahu AHA-nya berapa persen. Kalau vitamin C-nya sih saya tahu berapa persennya. Tapi kalau ketemu terjadi interaksi. Betul sekali. Dan serumnya saya pakai di Ordinary. Di Ordinary isinya niacinamide 10%. Ya, niacinamide nggak boleh ketemu dengan AHA. Ya,
Jadi semuanya tumbuhan. Wajar dong kalau kamu beruntusan. Wajar kalau wajah kamu merah dan breakout. Semuanya aman. Semuanya Bepom. Ya tapi yang jelas breakoutnya, beruntusannya ini berbeda dengan pakai krim abal-abal. Kalau pakai krim abal-abal, wajah kamu rusak. Skin barrier kamu rusak. Kamu punya resiko sakit kanker dan lain sebagainya. Wajah kamu jadi flekan. Kalau ini sih breakoutnya biasa aja sih menurut saya. Dan begitu kalian hentikan pakai krimnya, diperbaikin, ya aman-aman aja, bagus-bagus aja. Nah, di sini pentingnya kalau kamu suka pakai krim campur-campur, campur aduk, campur sari, kalian harus mengetahui zat aktif apa yang digunakan, apa yang nggak boleh, berapa persen. Ini kan repot jadinya, ya. Ya bagi kalian yang pengen langsung lah ya mengetahui apa permasalahan kulit kalian, boleh-boleh aja. Dok, saya ada flek di sini dok. Dan menurut pencaharian saya dok, saya pengen langsung pakainya yang ini dok, yang ada bahan aktifnya ini. Boleh cari aja. Disesuaikan dengan facial washnya, disesuaikan dengan serumnya. Tapi bagi kalian yang nggak mau repot, udahlah beb. Pakai yang paket aja sudah, karena paket itu sudah didesain sedemikian rupa, semuanya sesuai. Habis pakai facial wash ini, tonernya akan menyesuaikan pH-nya dengan facial wash-nya. Habis itu kalian pakai krim paginya nggak akan tumburan tuh, karena akan saling melengkapi. Serumnya tidak akan ada yang tumburan dengan krim paginya. Jadi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam ingredient krim pagi akan dimasukin ke serum. Sedangkan kalau kalian campur-campur, ada ingredient ganda jadinya. Dan kita kan akan ketemu dengan interaksi obat, penambahan, atau bisa overdosis. Nah, itu yang kita takutin. Jadi boleh-boleh aja, aman-aman saja, tapi itu memerlukan pengetahuan yang lebih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Tolong di-share semuanya biar banyak banget orang yang tahu. Supaya apa? Supaya makin banyak yang pakai skincare yang aman, tetap pada zona aman. Nanti kalau enggak, dia nggak mau pakai skincare yang aman, terus dia bilang, aku nggak cocok pakai skincare yang aman. Terus aku beruntusan. Jadi aku pindah. Dan bagus banget loh hasilnya. Pindah kemana? Tabita. Pindah kemana? HN. Nah, kan nggak jelas. Jelas aja itu bagus. Orang satu series. Dan juga, ya isinya Mercury. Jelas aja bagus. Yang nggak bisa ngomong saya kayak. Itu namanya bukan skincare-nya jelek. Tapi kamu aja yang nggak bisa pakai skincare-nya. Sampai ketemu lagi. See you semuanya. Ini apa nih? Ada krim legend loh. Kita buktiin ya, krim legend nih aman gak sih? Yu Chun Mei, cantik banget nih gambarnya. Kelly, siapa yang gak tahu?